Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan Pengarang, Chang Yu bab 11-12. Bab 11 Wawancara hari 1, hari kedua, hari ketiga, beberapa hari berlalu. Karena Dong Suebing mendapatkan hasil yang baik dari menggunakan kembali selama tes, dia tidak menyia-nyiakan kekuatan khusus ini beberapa hari ini. Dia bereksperimen dengan kekuatan ini setiap hari untuk melihat untuk apa lagi dia menggunakannya. Dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan ini untuk mengubah hidupnya saat ini. Ia ingin keluar dari kemiskinan. Inilah alasan mengapa dia harus terbiasa dengan semua kegunaan back. Setelah bereksperimen beberapa kali, dia menemukan sesuatu. Hasil eksperimennya, pertama, ketika dia sedang mengobrol dengan seseorang dan mengatakan atau memikirkan kata-kata seperti kembali atau kembali, tidak akan ada efek apapun. Hanya ketika dia secara sadar ingin waktu kembali ke 1 menit yang lalu, dan dia mengucapkan kata-kata kembali, mundur, maka itu akan berhasil. Kedua, back mungkin memang merupakan kekuatan yang tak terbatas. Ketika jam menunjukkan pukul 0 dan memulai hari baru, dia akan dapat menggunakan daya tanpa gagal. Tetapi Dong Suebing tidak menguji apakah dia menggunakan kembali 2 detik setelah tengah malam dan kembali ke hari sebelumnya, jam 11.59, apakah dia akan dapat menggunakan kembali lagi ketika mencapai hari berikutnya. Ketiga, Dong Suebing masih belum terbiasa dengan perubahan waktu sejak dia menggunakan back dan setelah dia menggunakan back. Tidak apa-apa jika dia duduk. Tetapi jika dia berjalan, berbicara, atau membuat beberapa gerakan, saat menggunakan kembali, dia tidak dapat bereaksi ketika waktu kembali. Dia mungkin tersandung atau tidak dapat melanjutkan pembicaraan. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk berhati-hati saat menggunakan kekuatannya. Dia tidak ingin tersandung dan jatuh di tengah jalan dan kemudian meninggal karena kecelakaan lalu lintas lagi. Tentu saja, setelah berlatih selama berhari-hari, Dong Suebing sudah terbiasa menggunakan kembali, dan tidak setiap kali dia akan tersandung. Di samping itu, Ibu Dong Suebing dan Bibi Suan mencoba menghiburnya dengan menghindari pembicaraan tentang tes masuk pegawai negeri sipil. Mereka mencoba mengatakan beberapa topik bahagia dalam percakapan mereka untuk mengalihkan perhatiannya. Haha, Xiaobing, lihat kuda Nil itu di TV. Kenapa jelek sekali? Betul sekali. Tapi kuda Nil tetap lucu. Hahaha. Aku belum pernah melihat burung beo jenis itu. Ada begitu banyak spesies burung di Afrika. Melihat ibunya dan Bibi Suan mencoba menghiburnya, Dong Suebing hanya bisa tersenyum. Bu, Bibi Suan, aku akan pergi dan belajar sekarang. Kalian berdua terus menonton TV. Ibu Dong Suebing menatap putranya dengan cemas, ujian pegawai negeri sipil masih jauh. Anda harus istirahat. Jangan melelahkan dirimu sendiri. Dong Suebing mengangguk. Ku Yun Suan menyilangkan kakinya dan mengelus bagian belakang kepala Dong Suebing. Kamu telah bersembunyi di kamarmu selama berhari-hari. Ini tidak benar. Datang dan tonton film dokumenter ini bersama saya. Ini adalah waktu makan malam segera. Saya akan memasak secara pribadi hari ini. Katakan padaku, apa yang ingin kamu makan? Oke. Dong Suebing menjawab sambil mengintip belahan dadanya dari atasannya yang longgar. Cincin. Ponsel Dong Suebing berdering. Biarkan aku menjawab panggilan ini dulu. Dong Suebing melihat ide penelepon, dan itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dia berjalan menuju tanaman pot di dekat jendela dan menjawab, "Halo. Hai, apakah kamu Dong Suebing?" Itu adalah suara wanita yang manis.
Ya, benar. Bolehkah saya tahu siapa yang menelepon? Dong Suebing menggunakan bahunya untuk memegang telepon dan mengambil botol semprot untuk membasahi dedaunan. Kabut air menjadi tetesan air di dedaunan hijau dan menetes ke tanah yang kering. Wanita melalui telepon berkata, "Saya menelepon dari bagian politik keamanan negara kota. Karena departemen kami agak istimewa, kami tidak memiliki situs web dan tidak akan mengunggah hasil dan informasi para kandidat. Oleh karena itu, kami memberitahu Anda tentang wawancara melalui telepon. Tolong catat apa yang akan saya katakan. Pihak lain harus menjadi penduduk asli Beijing dari aksennya. Cara dia berbicara adalah profesional dan sopan." Dong Suebing tertegun sejenak sebelum menjawab, tolong beri aku waktu sebentar." Ibu Dong Suebing yang berada di sofa memandangnya. "Suebing, siapa yang menelepon?" Dong Suebing dengan gugup memberi isyarat kepada ibunya dan berkata, "Ibu, pena, dan kertas." Ku Yun Suan berkedip dan mengeluarkan pena dan brosur supermarket dari laci di bawah meja kopi dan memberikannya kepadanya. "Tidak ada kertas putih. Apakah ini oke?" "Ya. Terima kasih." Dong Suebing meletakkan brosur supermarket di ambang jendela dan berkata, "Maaf membuatmu menunggu. Saya membawa pena dan kertas." Wanita itu berhenti sejenak dan berkata, "Seperti ini. Anda telah lulus tes masuk, dan nilai keseluruhan Anda adalah yang keempat di antara semua kandidat. Harap berada di Biro Personalia Kota pada pukul 9 pagi untuk wawancara Anda pada lusa. Alamatnya adalah City West Lianhua East Road A, No. 5, Baiyun Times Mansion Building, Ruang 22 lantai 2216, ya. Terima kasih. Terima kasih." Wanita itu memberitahu Dong Suebing tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dan mengingatkannya untuk membawa kartu identitasnya sebelum menutup telepon. Dong Suebing sangat bersemangat. Dia menyimpan teleponnya di sakunya dan berbalik, "Bu, saya akan memiliki sesuatu di pagi hari lusa. Anda harus ingat untuk membangunkan saya. Aku tidak boleh terlambat." Ibu Dong Suebing bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mau kemana kamu? Mengapa kamu begitu bahagia?" Dong Suebing tertawa, "Aku akan memberitahumu pada hari itu. Saya akan ke kamar untuk melakukan revisi saya." Ku Yun Suan menarik Ibu Dong Suebing dan menunjuk ke arah ruangan dengan dagunya, "Mungkinkah Xiao Bing telah menemukan pekerjaan?" "Mungkin." Ibu Dong Suebing menjawab. "Bagus, dia menemukan pekerjaan. Dia tidak bisa tinggal di rumah sepanjang waktu." Dia berkata dan menghela nafas. "Semoga dia bisa lulus ujian nasional tahun depan." Kembali di kamar, Dong Suebing melipat brosur dengan alamatnya dan memasukkannya dengan hati-hati ke dalam dompetnya. Dia melihat buku-buku dan catatan wawancara di atas meja dan berdoa. Ini adalah hari yang dia tunggu-tunggu. Posisi keempat, itu lebih rendah dari yang dia harapkan. Sepertinya banyak orang telah melamar pekerjaan di keamanan negara. "Dong Suebing, kamu harus mendapatkan pekerjaan itu." Bab 12 membuat segalanya menjadi sulit hari wawancara. Dong Suebing takut harapan ibunya dan Bibi Suan akan memberinya terlalu banyak tekanan dan dia takut mengecewakan mereka. Inilah sebabnya dia tidak memberitahu mereka tentang wawancaranya. Dia bangun pagi-pagi dan makan semangkuk bubur untuk sarapan, sebelum diam-diam pergi ke medan perang sendirian. Baiyun Times Mansion. Di lantai 22 gedung ini terdapat deretan perkantoran. Di pintu kantor, ada papan nama seperti Biro Gempa, Bea Cukai, Del. Setelah menanyakan arah dengan resepsionis, Feng Yu diarahkan ke kantor tepat di ujung koridor dan melihat unit 2216. Tidak ada papan nama di luar. Hanya ada selembar kertas A4, "Ruang tunggu calon," yang ditempel di pintu. Pintunya terbuka,
dan tercium bau rokok. Dong Suebing melihat jam tangannya. Itu 10 menit sampai jam 9 pagi. Dia mengepalkan tinjunya dan mengetuk pintu yang terbuka dengan ringan. Masuk. Itu adalah suara serak seorang pria. Selamat pagi, saya Dong Suebing. Saya di sini untuk wawancara. Oh, tunjukkan dokumenmu. Ada dua pria berpakaian sipil duduk di belakang meja. Yang satu lebih tinggi dan berusia sekitar 45 tahun, yang lain lebih pendek, sekitar 50 tahun. Keduanya melihat dokumen Dong Suebing dan melambai padanya untuk duduk. Ada kursi kosong di depan mereka. Dong Suebing duduk tegak, dia gugup, dan jantungnya berdetak sangat cepat. Setelah menunggu beberapa saat, seorang wanita paruh baya masuk dari luar dan duduk di belakang meja. Dia jauh lebih pendek daripada pria yang lebih tinggi. Ini tentang waktu. Pria yang lebih tinggi mengeluarkan setumpuk dokumen. Bisakah kita mulai? Dong Suebing menjawab, "Iya." Dong Suebing gelisah. Dia mengira dengan hasil AAT dan tes tertulis, dia harus menjadi salah satu dari 3 kandidat teratas. Tetapi wanita dari keamanan negara yang memanggilnya mengatakan kepadanya bahwa dia berada di urutan keempat. Itu berarti dia adalah orang keempat yang diwawancarai. Jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan pewawancara, dia bahkan mungkin kehilangan posisinya dari kandidat ke-5 dan ke-6. Pihak keamanan negara hanya merekrut 4 orang dalam latihan rekrutmen ini. 3 pewawancara saling memandang, dan pria yang lebih tinggi berkata dengan suara tegas, "Apa pendapat Anda tentang pasar saham tahun ini?" Ini dia. Pikiran Dong Suebing bekerja secepat yang dia bisa. Dia telah memperdagangkan saham sebelumnya ketika keluarganya masih memiliki uang. Dia tahu sedikit tentang pasar saham. Dia juga menonton berita secara teratur dan telah melacak pasar keuangan. Dong Suebing dapat menjawab pertanyaan ini dengan banyak cara. Tetapi ketika dia hendak membuka mulutnya, dia ingat pengingat kakek Hu. Dia telah memberitahu Dong Suebing bahwa di balik setiap pertanyaan, ada makna tersembunyi. Menutup, Dong Suebing hampir memberitahu pewawancara tentang analisisnya tentang pasar saham. Para pewawancara mengajukan pertanyaan ini untuk tidak mengetahui apakah Dong Suebing bermain saham. Mereka harus mencari jawaban lain. Dong Suebing mengatur ulang kata-katanya di benaknya dan berkata, "Awal tahun ini, semua pasar utama berjalan dengan baik. Saya pikir ini adalah hal yang baik, tetapi juga hal yang buruk. Dari perspektif ekonomi, Dong Suebing mulai berbicara tentang bagaimana situasi ekonomi global dapat mempengaruhi ekonomi China. Inilah yang dia pelajari selama 2 minggu terakhir. Meskipun tidak terlalu mengesankan, itu lebih baik daripada mengulangi apa yang dilaporkan di koran. Setidaknya dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Dong Suebing hanya ingin diselamatkan dan mengamankan posisinya yang keempat. Dengan cara ini, dia masih bisa menjadi pegawai negeri sipil. Petik 2. Itulah pemikiranku tentang pasar saham. Setelah 2 menit, Dong Suebing berhenti. Pria yang lebih tinggi menatapnya, "Itu saja." Dong Suebing tercengang. Itu saja. Apa yang dia maksud? Saya tidak menjawab pertanyaannya dengan benar. Pria yang lebih tinggi tidak mengatakan apa-apa. 3 pewawancara mulai menulis sesuatu. Seharusnya komentar dan penilaian mereka terhadap Dong Suebing. Setelah beberapa saat, pria yang lebih pendek bertanya, "Jika Anda sekarang bekerja dengan pemerintah dan orang-orang Anda di lapangan sering membuat banyak saran melalui internet, apa yang akan kamu lakukan?" Dong Suebing berpikir selama beberapa detik. Dia ingat balasan standar yang dia hafal beberapa hari yang lalu. Jawaban-jawaban itu adalah untuk menjawab jenis pertanyaan hipotetis ini. Dia merasa itu bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan ini. Dia segera mengulangi jawaban yang dia ingat di benaknya dan menjawab, "Saat
Internet telah menjadi saluran bagi orang-orang untuk menyuarakan pikiran dan perasaan mereka. Ini adalah saluran penting bagi pemerintah. Ketika unit anak perusahaan menggunakan internet untuk memberikan saran kepada atasan, mereka juga akan mencerminkan masalah yang mereka hadapi di lapangan. Sebagai petinggi, akan lebih mudah bagi kita untuk memahami apa yang mereka alami dan menemukan cara untuk mengatasi masalah. Dong Suebing berbicara selama sekitar 2 menit. Itu jawaban saya untuk pertanyaan Anda. Pria yang lebih tinggi mengipasi dirinya dengan tumpukan kertas di depannya, itu saja. Masih kurang. Dong Suebing berpikir sejenak dan mengatakan sedikit lebih banyak dari berbagai jawaban yang dia ingat. Jika unit anak perusahaan memberikan saran tentang sikap kerja dan model operasi kami, saya akan mengkonsolidasikan semua saran ahli waris dan semuanya untuk rapat departemen. Kita harus melihat ke dalam meningkatkan sikap dan operasi kerja kita. Sebagai penyedia layanan, kita harus terus memperbaiki dan meningkatkan cara kita melakukan sesuatu. Dong Suebing melanjutkan selama 2 menit lagi. Wanita dan pria yang lebih pendek sedang menulis sesuatu. Pria yang lebih tinggi bertanya dengan nada yang sama, apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Wanita itu mengerutkan kening dan menatap pria yang lebih tinggi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria yang lebih pendek sedang mengetuk meja dengan penanya. Dia terus melihat ke bawah pada dokumen di depannya dan jarang mengangkat kepalanya. Itu saja. Dong Suebing frustrasi. Dong Suebing terus menjawab beberapa pertanyaan berikutnya. Ia merasa telah menjawab pertanyaan dengan baik. Tapi pria yang lebih tinggi itu sepertinya tidak puas dengannya. Dia terus bertanya, hanya itu. Selesai. Tidak ada lagi. Bagaimana dengan sisanya? Setelah jawaban Dong Suebing, dia membuatnya terdengar seperti Dong Suebing telah memberikan jawaban yang sangat buruk. Dia secara tidak langsung akan mempengaruhi 2 pewawancara lainnya. Sial, siapa yang aku sakiti? Mengapa orang ini mempersulit saya? Apakah semua wawancara PNS seperti ini? Tidak bisa. Dong Suebing belum pernah mendengar tentang pewawancara seperti itu. Hati Dong Suebing tenggelam. Dia tahu bahwa dia tidak akan lulus wawancara ini. Dia bisa tahu dari pewawancara yang lebih tinggi bahwa dia berusaha mempersulitnya. Brengsek. Dia tidak akan lulus wawancara. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.